Perkenalkan, nama saya Dini Ahada Muharami, NIM 2300553. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya berjudul Problema dan Solusi dalam Implementasi Pembelajaran Berbasis IT di SMP. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia termasuk dalam dunia pendidikan. Di era digital ini, pembelajaran berbasis teknologi informasi menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terhindarkan, terutama dalam rangka menciptakan pendidikan yang adaptif, efektif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Implementasi pembelajaran berbasis IT di tingkat sekolah menengah pertama menjadi salah satu langkah strategis dalam menyiapkan peserta didik yang melek teknologi dan mampu bersaing secara global. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis IT di SMP? Yang kedua, apa saja jenis pembelajaran berbasis IT yang dapat diterapkan di SMP? Yang ketiga, apa saja faktor penyebab munculnya permasalahan dalam implementasi pembelajaran berbasis IT di SMP? Yang keempat, bagaimana solusi yang tepat dan berbasis teori mengatasi permasalahan tersebut? Yang kelima, apa contoh praktik baik dari sekolah yang berhasil mengimplementasikan pembelajaran berbasis IT secara optimal? Selanjutnya, tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan jenis-jenis pembelajaran berbasis teknologi informasi yang sesuai untuk tingkat SMP. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai faktor penyebab permasalahan dalam implementasi pembelajaran berbasis teknologi informasi di SMP. Ketiga, menganalisis problem yang dihadapi sekolah dalam mengadopsi pembelajaran berbasis teknologi informasi. Yang keempat, memberikan solusi yang tepat berdasarkan pendekatan teori pendidikan dan teknologi. Yang kelima, menyajikan contoh praktik baik dalam implementasi pembelajaran berbasis IT yang dapat dijadikan acuan. Pada bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama, pengertian pembelajaran berbasis teknologi informasi. Pembelajaran berbasis teknologi informasi merupakan pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan perangkat digital, jaringan internet, aplikasi, dan media elektronik sebagai alat bantu utama dalam menyampaikan, mengelola, dan mengevaluasi proses belajar mengajar. Dalam konteks sekolah menengah pertama, SMP, pembelajaran berbasis teknologi informasi menjadi salah satu inovasi penting dalam rangka menyesuaikan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman dan karakteristik generasi digital saat ini. Implementasi pembelajaran berbasis IT tidak sekedar menggunakan teknologi sebagai media bantu, tetapi menciptakan ekosistem pembelajaran digital yang menyiapkan guru dan siswa integrasi secara dinamis, fleksibel, dan lebih kontekstual. Hal ini sangat penting mengingat tuntutan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan keterampilan kolaborasi, literasi informasi, dan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu jenis-jenis pembelajaran berbasis teknologi informasi di SMP. Yang pertama yaitu e-learning berbasis learning management system. Yang kedua, video conference learning. Yang ketiga, blended learning. Yang keempat, flipped classroom. Yang kelima, gamifikasi dalam pembelajaran. Yang keenam, pembelajaran berbasis aplikasi edukasi mobile. Yang ketujuh, project based learning dengan dukungan teknologi informasi. Yang kedelapan, augmented reality learning. Yang kesembilan, virtual lab atau simulasi digital. Yang ke-10, social media learning. Pengertian selanjutnya itu landasan teori yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi informasi. Yang pertama, teori kognitivisme. Teori kognitivisme yang dipelopori oleh Jean Piaget dan dikembangkan oleh Vygotsky menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar yang bermakna. Yang kedua, teori belajar sosial atau social learning theory. Menurut Albert Bandura, proses belajar terjadi melalui observasi, imitasi, dan modeling. Dalam konteks teknologi informasi, siswa dapat belajar dengan mengamati video pembelajaran, praktik guru di platform daring, dan interaksi sosial dalam forum digital.
Yang ketiga, teori behaviorisme. Teori ini berfokus pada perubahan perilaku sebagai hasil dari stimulus dan respon. Dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi, pendekatan behaviorisme tampak pada penggunaan kuis internal, latihan berulang melalui aplikasi belajar. Yang selanjutnya yaitu teori kognitivisme. Teori kognitivisme menekankan pentingnya proses mental internal seperti memori, perspektif, dan pemahaman. Selanjutnya teori kesiapan teknologi. Teori ini menjelaskan kesiapan individu dalam menerima dan menggunakan teknologi untuk kegiatan tertentu termasuk pendidikan. Dalam konteks pembelajaran berbasis teknologi informasi di SMP, teori ini relevan dengan keberhasilan implementasi, sangat bergantung pada kesiapan guru, siswa, dan infrastruktur sekolah. Pada bab 3 yaitu pembahasan. Yang pertama, asumsi-asumsi dalam implementasi pembelajaran berbasis teknologi informasi. 1. Asumsi bahwa siswa merupakan generasi digital natif. Salah satu asumsi paling umum adalah bahwa siswa SMP saat ini merupakan bagian dari generasi digital, yaitu generasi yang sejak lahir telah terbiasa dengan keberadaan teknologi digital. Yang kedua, asumsi bahwa guru memiliki kompetensi digital yang memadai. Asumsi berikutnya bahwa guru sebagai fasilitator pembelajaran telah memiliki kompetensi digital yang cukup untuk mendesain, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran berbasis teknologi informasi. Yang ketiga, asumsi bahwa infrastruktur teknologi sekolah telah memadai. Implementasi pembelajaran berbasis teknologi informasi juga sering diasumsikan berjalan efektif apabila sekolah telah memiliki infrastruktur pendukung yang cukup, seperti jaringan internet stabil, perangkat komputer atau laptop untuk siswa dan guru, serta ruang kelas yang mendukung aktivitas digital. Yang keempat, asumsi bahwa pembelajaran berbasis teknologi informasi meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Asumsi ini berdasarkan pada berbagai studi yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat, motivasi, serta hasil belajar siswa melalui penyajian materi yang lebih visual, interaktif, dan kontekstual. Yang kelima, asumsi bahwa keluarga siap mendukung pembelajaran berbasis teknologi informasi di rumah. Kebijakan pembelajaran berbasis teknologi informasi terutama yang melibatkan e-learning dan blended learning menyimpan asumsi bahwa orang tua siswa mampu menyediakan perangkat, kuota, serta dukungan moral dan pengawasan belajar di rumah. Yang keenam, asumsi bahwa teknologi akan menggantikan peran guru dalam pembelajaran. Munculnya asumsi keliru bahwa dengan adanya teknologi, peran guru akan berkurang atau bahkan tergantikan. Padahal teknologi adalah alat bantu bukan pengganti. Guru tetap memegang peran sentral sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam proses belajar. Selanjutnya, faktor penyebab problema dan implementasi pembelajaran berbasis teknologi informasi. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi sekolah. Jenis pembelajaran seperti learning, web-based learning sangat membutuhkan koneksi internet stabil dan perangkat keras memadai. Namun sekolah-sekolah di daerah dengan keterbatasan dana dan letak geografis sering tidak memiliki laber komputer, wifi, atau server yang memadai. Yang kedua, minimnya kompetensi digital guru. Kemampuan guru dalam mengoperasikan LMS atau melakukan blended learning sangat menentukan keberhasilan pembelajaran berbasis teknologi informasi. Ketika guru tidak mampu mengelola fitur-fitur digital seperti upload materi, membuat kuis daring, atau berinteraksi secara asinkron, maka pembelajaran tidak berjalan secara optimal. Yang ketiga, kurangnya literasi digital siswa. Pembelajaran berbasis video seperti Zoom atau Google Meet serta simulasi virtual membantu kemampuan siswa untuk mengikuti petunjuk teknis dan menjadi etika dalam berpartisipasi aktif. Yang keempat, keterbatasan ekonomi siswa dan keluarga. Yang kelima, tidak adanya desain instruksional yang menarik. Penggunaan media sosial sebagai alat bantu pembelajaran seharusnya didukung dengan desain instruksional yang mendorong interaktif, kolaboratif, dan kreativitas siswa.
Yang keenam, kurangnya dukungan kebijakan sekolah. Perlunya ada kebijakan internal sekolah yang menyarankan pada integrasi teknologi dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketujuh, gangguan teknis saat proses belajar. Faktor teknis seperti gangguan listrik, aplikasi tidak kompatibel atau perangkat yang dirusak sering terjadi dan mengganggu proses belajar berbasis video conference atau simulasi virtual. Yang ke-8, kurangnya evaluasi terhadap efektivitas media digital. Teknologi seharusnya dipilih berdasarkan kesesuaian dengan materi dan karakteristik siswa, bukan hanya karena kemajuan teknologi itu sendiri tanpa adanya evaluasi berbasis data dan refleksi pembelajaran. 9. Rendahnya minat dan kemandirian belajar siswa. Salah satu tantangan besar dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi adalah menumbuhkan motivasi dan kemandirian dalam LSM atau mobile learning. Siswa diharapkan aktif mengeksplor materi secara mandiri. Yang ke-10, ketiadaan dukungan orang tua. Pembelajaran berbasis rumah seperti mobile learning dan home-based learning sangat tergantung pada keterlibatan orang tua. Ketika orang tua tidak memahami teknologi atau tidak mendukung proses belajar anak, maka pembelajaran tidak akan maksimal. Poin selanjutnya, analisis problem yang dihadapi di sekolah menengah pertama. Yang pertama yaitu gagalnya penggunaan e-learning karena server sekolah tidak stabil. Platform e-learning baik berbasis server lokal maupun cloud menentukan bandwidth besar serta pengelolaan server. Yang kedua, LMS yang kurang terstruktur membingungkan guru dan siswa. Yang ketiga, Zoom fatigue atau kejenuhan video conference harian. Mobile learning tidak maksimal karena perangkat tidak seragam. Mobile learning mengandalkan bring your own device, namun di satu kelas bisa terdapat beragam OS, versi Android, dan ukuran layar. Yang kelima, game-based learning malah menyebabkan distraksi. 6. Minimnya interaksi sosial dalam blended learning. Secara desain, blended learning menggambarkan keunggulan daring dan luring, namun jadwal tatap muka sering dipangkas drastis demi mengerjakan materi online. 7. Simulasi virtual sulit diakses karena kompleksitas teknik. Aplikasi laborator virtual menuntut lain tertentu seperti GP minimal serta pemahaman navigation. 8. Media sosial edukatif menjadi sarana off-topic. Grup WhatsApp kelas mudah berubah fungsi dari forum tanya jawab menjadi ruangan obrolan, meme, dan promosi daring. Yang 9. Website learning tidak menarik karena tampilan monoton. 10. Aplikasi augmented reality tidak digunakan karena tidak dipahami. Poin selanjutnya, solusi pemecahan masalah berdasarkan teori. Yang pertama, penguatan infrastruktur sekolah. Solusi untuk masalah keterbatasan infrastruktur harus dimulai dari kemitraan dengan pemerintahan daerah, dinas pendidikan, dan sektor swasta melalui program CSR. 2. Pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi guru. 3. Integrasi literasi digital dalam kurikulum siswa. Menjawab permasalahan literasi digital siswa, sekolah perlu menanamkan keterampilan digital sejak awal. Ini sejalan dengan teori literasi digital oleh Gilster yang menekankan pada skill mindset dan critical thinking. Yang keempat, bantuan akses teknologi untuk siswa ke orang mampu. Solusi akan keterbatasan ekonomi siswa, pemberian bantuan alat dan kuota secara berkala. 5. Yaitu pengembangan desain instruksional inovatif. Untuk menjawab lemahnya desain instruksional, guru perlu memanfaatkan teori desain pembelajaran, analisis, design, development, implementation, evaluation. Guru dapat didampingi untuk membuat RPP berbasis teknologi informasi yang menyisipkan unsur eksternal seperti polling,
kuis digital atau video kreatif. Selanjutnya itu reformasi kebijakan sekolah yang mendukung teknologi informasi. Sebagai solusi untuk lembaganya dukungan kebijakan, kepala sekolah perlu menyusun blueprint digital di sekolah. 7. Penyiapan tim dukungan teknis di sekolah. Solusi untuk gangguan teknis adalah membantu tim teknologi informasi support di sekolah yang terdiri dari guru TIK, operator, dan siswa yang ahli IT. 8. Evaluasi berkala media digital yang digunakan. 9. Penggunaan motivasi dan kemandirian belajar siswa. 10. Edukasi dan keterlibatan orang tua dalam proses belajar digital. Solusi atas kurangnya dukungan orang tua dalam menyelenggarakan parenting digital atau edukasi teknologi untuk orang tua. Contoh praktik baik best practice implementasi pembelajaran berbasis IT di sekolah. Implementasi blended learning di SMP Negeri 1 Slamen. SMP Negeri 1 Sleman menghadapi tantangan dengan pembelajaran saat pandemi dan pasca pandemi, terutama dalam menjaga kualitas pembelajaran di tengah keterbatasan tatap muka. Sekolah kemudian mengembangkan pendekatan blended learning sebagai solusi jangka panjang berbasis teknologi informasi. Sekolah mengintegrasikan pembelajaran daring atau online menggunakan Google Classroom, Zoom, dan Kuiper, serta pembelajaran tatap muka terbatas. Guru-guru dilatih untuk membantu video pembelajaran interaktif, materi digital, dan soal evaluasi otomatis. Siswa dibekali dengan jadwal belajar digital dan modul offline untuk mendukung siswa yang akses internalnya terbatas. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi kebutuhan sekaligus tantangan dalam dunia pendidikan, khususnya di tingkat sekolah menengah pertama. Berdasarkan hasil kajian teori dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa meskipun berbagai jenis pembelajaran berbasis teknologi informasi seperti e-learning, blended learning, mobile learning, LMS, game-based learning, hingga augmented reality memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan yang muncul bersifat multidimensional, mencakup aspek infrastruktur teknologi, kompetensi guru dan siswa, kesiapan kebijakan sekolah, literasi digital, hingga keterbatasan orang tua. Faktor-faktor ini secara nyata berdampak pada efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran.